Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Di video singkat kali ini saya cuma mau bahas beberapa perangkat atau aksesoris untuk Google Pixel. Ya, mungkin teman-teman pengen cari referensi, ada power bank, terus ada kepala charger, ada kabel charger, ada ini ya, nano glass atau flex glass, dan juga ada ke HP-nya nih Google Pixel 5. Oke, kita mulai dari power bank dulu. Ini power bank dari Usems ya. Ini 20.000 mAh, cukup tebal. Ini kalau mau lihat perbandingannya dengan HP Google Pixel ya. Segini nih, jauh banget ya. Ini tebal banget, berat. Dan ini sudah cukup lama menemani Google Pixel ya. Ini power delivery-nya aktif, jadi ini ada inputnya. Ini buat Type A, ada dua, terus ini power delivery ya, jadi bisa buat ngecas, bisa juga buat ngecas HP-nya. Maksudnya ini input outputnya bisa di Type C ini. Terus untuk ini micro USB-nya khusus buat ngecas ininya aja. Jadi opsinya cukup banyak. Dan selama ini cukup cepat buat ngisi. Yang penting saat diisi dengan power bank itu jangan terlalu sering dipakai HP-nya ya, karena nanti cepat panas ya. Jadi ini buat darurat aja, jangan terlalu mengandalkan power bank. Itu sih saran dari saya aja. Terus yang kedua, kalau misalnya ini terlalu berat, ada juga ini udah lama banget nih saya pakai, kayaknya udah setahun lebih. Ini mereknya power bank apa ya? Vivan. Ini mereknya Vivan. Kalau ini harganya cukup murah, ada bar indikatornya juga. Tapi kalau ini udah mulai turun ya performanya. Dulu waktu masih baru, ini untuk ngisi Google Pixel 4, Google Pixel 4a 4G, itu bisa sampai 4-5 kali ngecas ya. Tapi yang keempat atau yang kelima biasanya udah nggak bisa sampai 100%. Nah, kalau sekarang ini hanya mentok di ngecas 3 kali maksimal. Untuk Google Pixel 5 ya, yang kapasitasnya kecil. Kalau HP kalian kapasitasnya besar, mungkin 5.000 mAh, kayaknya cuma 1,5 kali aja ini. Ini kecil kapasitasnya 10.000 mAh. Power delivery, ini jadi Type A-nya ada satu aja, micro USB dan juga Type C. Ini input outputnya bisa. Ini sekitar di 22 watt ya, jadi cocok untuk Pixel juga. Lalu untuk kabelnya, sebenarnya tipe power bank nggak cuma ini aja ya, jadi kalian juga bisa pakai yang dari merek AUG, terus merek-merek lain, Baseus. Yang penting kuncinya adalah support power delivery. Oh ya, tadi yang ini 22,5 watt ya. Ini outputnya maksimal, tapi yang diterima HP ya sesuai dengan kemampuan HP-nya. Terus untuk kabelnya saya biasanya pakai AUG ini pakai AUG. Apa aja sih, tipe apa aja, yang penting C2C. Ya saya sih mewajibkan buat mungkin user Google Pixel yang masih baru-baru ya, yang belum tahu, saya mewajibkan kalian pakai kabel power delivery C2C. Saya sih belum menemukan secara pasti ya HP yang rusak secara langsung loh, yang saya punya rusak gara-gara pakai Type A, karena saya sendiri nggak pernah dan sangat menghindari mengecas HP Google Pixel menggunakan Type A to Type C, meskipun kabelnya sudah mendukung fast charging, karena protokol yang digunakan oleh Google Pixel itu adalah ini power delivery. Kalau kalian paksa, misalnya pakai charger bawaannya HP apa gitu, misalnya bawaan pabrik dari Xiaomi atau dari Samsung, mungkin sebagian ada yang cocok, tapi kebanyakan nanti akan rusak di sini. Antara di konektornya, IC powernya, dan juga bisa rusak ke sistem HP-nya. Karena memang protokolnya nggak cocok. Ibaratnya kalau motor kalian kompresinya cukup tinggi dan disarankan pabrikan itu pakai Pertamax, terus kalian keseringan pakai Pertalite, nanti ya pasti ada problem di kemudian hari. Itu AUG, merek-merek lain juga banyak ya. Ada Ugreen, ada Acmic, dan juga merek-merek kayak Vivan itu cukup bagus, saya udah pernah pakai. Terus ada merek lagi Robot gitu ya, itu juga yang penting protokolnya kuncinya power delivery C2C. Nah, kepala chargernya ini ada dua ya, saya pakai AUG, yang ini yang AUG, terus yang ini PX. Nah, ini PX mungkin kurang familiar di user Google Pixel, karena kebanyakan antara AUG, Robot, Ugreen gitu ya, itu nggak apa-apa, sama aja. Dan selalu saya sarankan, dan saya wajibkan sih untuk mulai sekarang ya, biar teman-teman yang baru nyobain Pixel tuh nggak salah beli charger, karena lumayan nih harganya ya. Kalau misalnya sama kabelnya itu paling nggak harus ada modal di 150 ribuan.
C2C, power delivery, dan yang ini sekitar 20 watt ya, PD 20 watt ini. Kalau misalnya ininya lebih, ya nggak apa-apa, masuk ke HP-nya tetap 18 watt, karena kemampuan rata-rata Google Pixel itu di 18 watt. Begitu juga yang PX. Jadi kemarin juga saya nyobain charger AUG ya, punyanya Mas Wahid ya. Charger AUG yang bisa ngecas laptop, itu yang 120 watt. Saya ngecas ke Google Pixel juga aman, nggak panas, tetap inputnya ya di 18 watt ya. Cuman kelebihannya kalau kalian punya charger yang segede itu, ya lebih banyak device yang bisa kalian charging di saat bersamaan. Karena kalau yang ini aja nih, ini kan cuma berapa watt ya, kayaknya 28 kalau nggak salah sih. Ini misalnya saya konektor dua-duanya, pasti salah satunya kalah. Misalnya nih, yang Type A saya ngecas ke HP yang Sony, ini Sony Xperia ini, terus yang Type C-nya ini, yang power delivery-nya nggak mau aktif ke Google Pixel. Dia hanya ngecas biasa, slowly gitu ya. Jadi udah kebagi powernya. Jadi memang butuh power yang lebih gede. Dan ini HP Sony-nya juga ngecasnya biasa. Jadi ini masih belum mampu buat ngecas bersamaan dengan power yang gede juga. Ya, jadi mungkin ini masih yang harga murah ya PX-nya. Karena ada juga yang 65 watt. Setelah itu ada tempered glass. Saya udah lama yang nggak pakai tempered glass untuk Google Pixel. Saya lebih sering pakai flex glass. Bentukannya kayak gini. Ini semi-semi kayak anti gores zaman dulu ya, zaman-zaman BlackBerry gitu yang bisa dipotong. Saya kenapa suka ini, dia tipis, terus nggak pecah ya, nggak rawan pecah karena ini plastik kayak gini, jadi cukup aman. Masangnya lebih mudah daripada hydrogel. Itu aja sih kelebihannya. Untuk penggunaan game ya, saya main game dengan posisi HP dipasangin ini nyaman-nyaman aja, lebih nyaman daripada menggunakan hydrogel menurut saya ya. Karena ini clear, jadi tampilannya lebih terang aja. Nah, kalau di toko ini, di Ponmi Store, beli satu pak nih 65.000, dapat 2. Jadi misalnya ada kesalahan pasang, kalian masih bisa gunakan yang satu lagi. Berikutnya untuk TWS, kalau TWS itu terserah ya, tapi sejauh ini saya pakai Nokia. Ini TWS Nokia ini lumayan ya, lumayan bagus, tapi terserah kalian. Kalau TWS sih opsional, nggak ada harus ini gitu ya. Udah sih, kayaknya itu ya yang sering jadi pertanyaan buat teman-teman. OTG nih, kalau OTG saya nggak punya ya. OTG yang waktu itu udah saya sertakan ke penjualan ya. Ada yang beli Google Pixel, saya sertakan ke penjualan HP-nya. Dan bisa ya, jadi semua Google Pixel yang pernah saya punya, seri Pixel 3, 3A, 3A XL, 4A 4G, 4, 4XL, 4A 5G, 5A 5G, Pixel 5, ini semua bisa OTG. Itu informasinya, jadi yang nanya tentang OTG begitu. Oke teman-teman, cukup sih untuk video singkat kali ini. Semoga informasi ini membantu. Charger, powerbank, merek-merek yang saya sebutkan di sini nggak harus yang ada di sini. Yang penting kuncinya apa? Power delivery, Type C to Type C, wattnya nggak usah gede-gede. Karena semakin tinggi powernya ya, misalnya kalian beli yang 48 watt, kalau memang cuma buat ngecas Google Pixel itu rasanya terlalu mubazir dananya ya, karena harganya lebih mahal. Lebih baik beli yang mendekati aja. Misalnya ini kan Pixel 18 watt ya, belinya mungkin yang 20 watt aja, atau yang ya mentok-mentok 28 watt gitu ya, biar nggak sia-sia dan lebih efisien aja. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.